Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktek ibadah. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait toharoh dalam Islam. Toharoh menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, toharoh berarti membersihkan diri dari hadas dan najis seperti mandi, berwudu, dan juga bertayamum. Adapun pengertian najis secara bahasa dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Jika secara harfiah, najis adalah apapun yang dianggap kotor. Nah, yang masuk dalam kategori barang najis yaitu diantaranya adalah ingus, air ludah, air kencing, dan lain-lain. Dalam ilmu fikih, najis merupakan segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjadikan ibadah sholat tidak sah. Najis sendiri dibagi menjadi 3 macam, yakni ada najis mughaladoh atau najis berat, lalu ada najis mutawasitoh atau najis sedang, dan yang terakhir ada najis mukhaffafah yaitu najis ringan. Sementara itu, hadas adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada kondisi atau keadaan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan ibadah atau berdoa karena adanya hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil terjadi ketika seseorang mengeluarkan air kecil atau besar, sedangkan hadas besar terjadi ketika seseorang mengalami haid, nifas, ataupun junub. Selama berhadas, seorang muslim dianggap tidak suci dan tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Untuk membersihkan diri dari hadas kecil, seseorang harus melakukan toharoh syariah yang disebut wudu. Sedangkan untuk membersihkan diri dari hadas besar, seseorang harus mandi junub. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh membersihkan hadas kecil dalam toharoh, yaitu berwudu. Sebelum memulai berwudu, sebaiknya mengucapkan bismillah terlebih dahulu, kemudian lanjut ke step pertama, yaitu mengusap telapak tangan. Lalu yang kedua, berkumur sebanyak 3 kali dengan air secukupnya dan pastikan tidak ada sisa-sisa makanan yang menempel di dalam gigi atau rongga-rongga mulut, dan disunahkan airnya untuk dibuang ke sebelah. Dan yang ketiga, membasuh ujung hidung atau menghirup air ke dalam hidung atau biasa disebut intisyok sebanyak 3 kali. Setelah itu, step selanjutnya yaitu membasuh atau mengusap seluruh muka sambil membaca niat wudu. Dan khusus untuk perempuan yang biasa memakai make up tebal, dianjurkan untuk menghapus make up terlebih dahulu. Selanjutnya, membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu, mengusap atau membasuh ujung kepala sebanyak 3 kali. Lalu step selanjutnya yaitu membasuh kuping sebanyak 3 kali. Lalu yang terakhir, membasuh kaki sampai ke ujung-ujung sela jari sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa setelah berwudu. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, bisa cek video praktek wudu ala Ustadz Adi Hidayat di sini ataupun di sini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.